Hello guys, jadi kali ini kita ada di segmen komparasi gadget. Saya tertarik banget untuk ngebandingin kedua HP ini. Di sebelah kiri ada Oppo A54 dan juga yang kanan ada Vivo Y20 2021. Kenapa sih dua HP ini? Karena kedua HP ini tuh di masing-masing brand banyak dicari ya. Dan faktanya, kedua HP ini ternyata punya banyak kesamaan. Untuk kalian yang penasaran, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian terus update di channel official Komplit Seluler, bersahabat, orisinil, dan terkini. Berapa satu dapat dua. Alhamdulillah, rezekinya Bapak ya Pak. Yap, ini adalah Oppo A54 dan juga Vivo Y20 2021. Dari segi desain ini dua-duanya cukup oke ya. Yang Vivo ini dia terinspirasi dari luasnya dunia. Jadi kayak ada pantulan-pantulan cahaya bintang seperti itu ya. Untuk Oppo juga desainnya minimalis dan juga bagus ya. Dan uniknya mereka keduanya tuh punya bobot dan juga ketipisan yang sama. Untuk bobotnya keduanya ini punya di 192 gram. Dan untuk ketipisannya untuk keduanya ada di 8,4 mm. Kenapa bisa sama ya? Waduh, saya juga penasaran kenapa bisa pas banget. Ya bisa kalian lihat sendiri, untuk ketipisannya sih bisa dilihat sama. Ini keduanya HP punya baterai sebesar 5000 mAh ya. Jadi wajar aja kalau ada di atas angka 8 mm untuk ketebalannya ya. 8,4. Untuk di sebelah kanan mereka sama-sama punya fingerprint di samping ya. Iya, side fingerprint dan berbarengan dengan tombol power. Kemudian untuk yang Vivo sih di sebelah kanan untuk power up down-nya, di sebelah kiri kalau yang Oppo untuk up and down volume. Kemudian ada SIM tray juga sama di sebelah kiri. Oke, sekarang kita lihat bawahnya. Bisa kalian lihat sendiri, ini sama persis, gila ya, cuman beda di bagian mikrofonnya aja. Nah, ini ada jack audio ya untuk earphone, kemudian untuk mikrofon. Kemudian untuk pengecasannya yang membedakan antara keduanya ini ada di USB-nya, yang Vivo masih menggunakan micro USB atau Type B, sedangkan yang Oppo A54 ini sudah menggunakan konektor Type C, dan ini ada speakernya. Dan sepertinya ini mirip-mirip banget ya antara keduanya ya. Kemudian untuk yang Oppo A54 ini secara desain dia punya sertifikasi IPX4. Apa itu IPX4? Jadi dia udah dites ya secara sertifikasi ini anti air, maksudnya anti cipratan air, yang dijamin bakal lebih tahan lama ya untuk umur dari body ini. Jadi terjamin sih. Oke, kita masuk ke bagian layarnya. Untuk layarnya mereka juga sama, punya ukuran 6,51 inci dengan menggunakan panel IPS LCD, dan untuk resolusinya ada di HD+. Kemudian untuk yang Oppo ini dia punya fitur iCare Neo Display, sedangkan untuk yang di Vivo ini namanya Eye Protection. Jadi caranya di slide ke bawah, ada di sebelah kiri Eye Protection. Jadi ini supaya lebih nyaman di mata. Sama kalau di Oppo juga dia punya, sama nyalainnya tinggal di slide, cari untuk mode apa nih, mode kenyamanan mata. Kalau yang Oppo ini ada di kenyamanan mata. Bam, selalu aktif tuh, jadi kayak nguning gitu ya, jadi kayak lebih nyaman dilihat mungkin ya untuk mode Eye Protection. Kalau di Oppo ini namanya iCare Neo Display, sedangkan untuk yang di Vivo namanya Eye Protection. Di Oppo juga ini punya fitur black screen. Nah, ini black screen tuh seperti ini. Misalnya kita lagi denger YouTube ya, coba kita lihat YouTube dulu. Oke, ini anggap aja kita lagi dengerin musik ya, tapi kita nggak mau lihat videonya, tinggal aktifin untuk mode layar hitam ya. Nah, ini apa namanya, black screen. Bam, jadi seperti ini. Jadi musiknya tetap aktif dan tidak bisa diapa-apain. Jadi kesenggol-senggol nggak apa-apa. Tapi kalau udah pengen mode normal lagi, tinggal slide ke atas. Seperti itu. Caranya gimana? Ini banyak pertanyaan banget ya di video sebelumnya tentang A54. Cara mengaktifkan mode layar hitam seperti apa? Caranya seperti ini nih. Jadi caranya kalian slide dulu ke bawah. Kemudian di sini ya, di bawah jam ini ada pengaturan dan juga ada kotak
garis miring. Nah, kalian pencet di sini. Nah, di sini tuh kalian bisa menginput segala macam fitur yang belum ada. Kan kita sudah ada nih black screen-nya, kita taruh bawah dulu deh. Nah, ini kan belum ada nih. Jadi tinggal tahan dulu yang lama, geser ke atas. Bam, ada, balik. Nah, di sini udah mulai muncul untuk layar black screen-nya. Ini buat kalian yang nanya-nanya cara mengaktifkan black screen kayak gimana, ada di situ ya. Oke, semoga membantu. Oke, tadi itu untuk layarnya. Ternyata keduanya ini untuk spesifikasi layar benar-benar mirip-mirip aja ya. Oke, lanjut kita masuk ke bagian kameranya. Dan lagi-lagi mereka punya spesifikasi yang kembar. Ya, untuk kamera belakang ini dia punya kamera 13 megapiksel, 2 megapiksel makro dan juga 2 megapiksel untuk depth of field. Ya, sistemnya triple kamera. Keduanya ini benar-benar sama. Nah, untuk kamera depan yang Oppo A54 ini sudah menggunakan tipe kamera punch hole dengan resolusi 16 megapiksel. Sedangkan untuk yang Vivo Y20 2021 dia ini masih mempertahankan desain not drop ya. Di seri terbarunya juga untuk HP flagship juga dia rata-rata masih menggunakan tipe not drop seperti V21, tapi nggak masalah sih, mungkin itu adalah identitas Vivo ya, dia masih mempertahankan gayanya. Dan untuk Vivo ini resolusi kamera depannya ada di 8 megapiksel. Oke, untuk kamera sih yang membedakan di kamera depan aja. Mungkin ini untuk hasilnya barangkali kalian pengen lihat dari kedua HP ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang tak kalah penting, yaitu bagian platformnya. Untuk keduanya ini masih menggunakan Android 10 saat kita membeli kedua HP ini. Dan chipsetnya, kedua HP ini juga untuk chipsetnya sama ya, menggunakan MediaTek P35. Kalau kalian bertanya-tanya kenapa MediaTek itu kentang banget buat main game, ya ini notice aja sih. Kalau kalian untuk kebutuhan main game kayaknya tidak cocok untuk menggunakan di chipset P35 ini. Karena P35 ini adalah chipset seri premium yang fokuskan dayanya itu untuk multimedia dan juga konektivitas. Dan untuk ketahanan baterainya juga menjadi lebih irit sehingga menjadi lebih tahan lama aja gitu. Cuman kedua HP ini kita pernah tes untuk game Mobile Legends. Untuk game Mobile Legends mereka juga udah punya settingan high frame rate. Kemudian untuk game PUBG, ya untuk game PUBG ini tidak bagus banget ya karena grafiknya bener-bener low banget gitu. Cuman ada di settingan smooth dan juga balance, dan itu pun hanya ada di pilihan medium. Tapi masih available banget dimainkan asalkan kalian tidak ngincer grafik yang perfect. Tapi HP ini masih bisa ya digunakan untuk bermain game seperti PUBG dan Mobile Legends. Oke, yang terakhir kita masuk ke bagian baterainya. Untuk baterainya juga mereka keduanya ini punya kapasitas yang sama. Ya, lagi-lagi sama. Dari tadi kita udah mirip-mirip banget ya. Untuk baterainya mereka punya kapasitas 5000 mAh dengan kecepatan casnya yang Oppo ini ada di 18 watt, sedangkan yang Vivo Y20 2021 hanya ada di 10 watt. Untuk tes pengecasannya, saya coba tes yang Oppo ini dari 1 sampai 100% dia membutuhkan waktu sekitar 2 jam 17 menit. Sedangkan yang Vivo Y20 2021 saya coba cas dari 2% hingga 100% membutuhkan waktu 2 jam 40 menit. Ya, kalian bisa lihat perbedaan dari kecepatan casnya, lebih unggul yang Oppo. Kemudian untuk fitur dari pengecasan ini yang Oppo dia punya mode Super Safe Mode. Nih, Super Power Safe Mode tuh digunakan untuk apa sih Bang? Kalau ada yang nanya, kalian pergi ke pengaturan terus pilih baterai. Nah, di sini ada mode super hemat daya. Jadi mode ini tuh digunakan ketika kalian lagi urgen banget, baterai sisa 5%, tapi kalian itu masih di luar gitu kan, butuh kontakan sama orang lain gitu untuk pulang. Nah, kalian tinggal aktifin aja untuk mode hemat daya. Nanti dia akan konfirmasi, aktifkan. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan minimalis. Jadi dayanya ini benar-benar difokuskan ke konektivitas saja.
kayak misalkan WhatsApp. Nih, kita masukin WhatsApp. Jadi di sini ini diklaimnya dengan baterai sisa 5%, kalian bisa tahan selama 85 menit. Kemudian di Oppo juga di bagian baterainya dia punya fitur pengisian daya malam hari yang dioptimalkan. Nah ini ketika kalian tidur, HP ini tinggal tidur, dia akan mempelajari pengecasan kita menyesuaikan dengan jam bangun tidur. Jadi pada malam hari ini kita akan mengecas sampai 80%. Nah, ketika 80% ini dia berhenti ngecas dan sisanya ini bakal menyesuaikan sampai kalian bangun. Alangkah baiknya ketika tidak pengecasan di malam hari ini dimatikan saja agar bisa mengisi sampai 100%. Nah, untuk keunggulan dari HP Vivo, fiturnya untuk yang baterainya dia bisa menjadi power bank untuk HP lain. Itu nama fiturnya adalah reverse charging. Jadi untuk pengecasan dia bisa transfer baterai ke HP lain, tapi kalian harus punya kabel OTD ya. Jadi kalian tinggal sambungkan aja. Nah, itu sih paling untuk fitur dari baterai masing-masing. Oke, cukup sekian paling untuk komparasi antara Oppo dan Vivo yang paling banyak dicari di tahun 2021. Dan ingat sekali lagi, HP ini itu bukan fungsinya sebagai HP gaming ya. Jadi kalau misalkan gamenya tidak memuaskan ya wajar, karena chipsetnya ini lebih fokus ke multimedia dan juga konektivitas. Oke, terima kasih yang udah ikutin sampai habis. Saya Fikri mohon pamit. See you next time and goodbye.